Niatu dan adapun utawi niat dan utawi niat dalam sholat fa'zim maka menejo sapa sira fa'zim maka apa itu berkehendaklah siapa kamu ala ijabatillahi atas memenuhi panggilannya Allah Azza Maha Mulia wa Jalla Maha Kuasa Allah fi imtisali amri di dalam mematuhi perintahnya Allah di sholat dengan menjalankan sholat wa itmamiha dan menyempurnakan sholat wal kafi dan mencegah an-nawaqidha dari perkara-perkara yang membatalkan sholat wa mufsidatiha dan perkara-perkara yang merusak sholat wa ikhlasi jami'i dzalika dan memurnikan atau mengikhlaskan semua tadi zalika itu tadi liwajhillah karena zatnya Allah Ta'ala malur Allah roja'at karena mengharapkan lisawabi pada pahalanya Allah wa khaufan dan karena takut min iqabihi daripada siksaannya Allah wa talabat dan mencari niat dalam hati itu adalah lil qurbah untuk mendekatkan diri minhu daripada Allah mutaqallidan halih yang kelit itu apa di bahasa Jawa ini mutaqallidan halih berusaha dengan keras lil minnati untuk mendapatkan anugerah minhu daripada Allah biizni dengan izinnya Allah iyyaka pada dirimu fil munajati di dalam munajat ma'asuri adabika beserta jeleknya tata keramamu wa kasrati isyanika dan banyaknya dosa-dosa. Insyaallah ini yang harus dihayati di dalam hati ketika kamu ketika kamu masang niat untuk menjalankan sholat itu adalah kamu punya kemauan atau punya tujuan adalah memenuhi panggilan Allah untuk mematuhi perintah Allah menjalankan sholat, menyempurnakan sholat dan juga niat di dalam hatinya itu mencegah di dalam melakukan sholat itu dari hal-hal yang merusak, membatalkan sholat. Yang berikutnya lagi ikhlas semuanya tadi karena mencari ridha Allah. Yang semuanya tadi diniatkan adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal itu kalau didasari ikhlas karena Allah nikmat. Paham? Semua amalan yang didasari ikhlas karena Allah itu menjadi nikmat. Semua amalan yang tidak didasari dengan ikhlas, maka semua apapun juga menjadi berat. Semua apapun juga pasti akan berat. Karena dia ukurannya adalah hal-hal yang materi. Biasanya orang-orang munafik itulah yang orang ikhlas. Kenapa kau? Karena dia itu motivasinya itu lain. Karena ingin mencari uang, kedudukan, mencari, pokoknya ada ikhlas karena Allah. Ya, mencari banyak orang yang, tapi kan orang yang tidak ikhlas ini, hatta penyakit ini bisa memasuk kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang biasa, siapapun juga. Tapi kebanyakan bahkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Karena dasar ketidakikhlasan itulah kemudian mereka tidak bisa melakukan dengan sebaik-baiknya amalan-amalan yang sebaik-baiknya harus dilakukan. Contohnya adalah iblis itu. Jadi penyakit yang paling pertama ya, yang penyakit hati itu adalah iblis. Iblis, kamu dihormat sama Adam,
Tapi dia, saya kan lebih mulia dari dia. Saya kan lebih saya lebih senior daripada dirinya. Saya lebih mulia daripada dirinya. Ini masalahnya tidak ikhlas karena Allah. Maka kalau orang menjalankan ikhlas karena Allah, maka nyaman dan tenang menjalankannya. Tapi kalau tidak karena Allah, mesti berat. Sekalipun itu tidak berat, menjadi berat. Yang berikutnya lagi adalah roja'an bisawabi, menjalankan sholat itu adalah yang maksud tujuan utama adalah untuk bagaimana mendapatkan pahala dari Allah, takut karena siksaan-siksaannya Allah, dan kemudian dengan menjalankan sholat diniatkan adalah untuk qurbah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian untuk mengharapkan, berupaya keras untuk mendapatkan anugerah daripada Allah. Fil munajah, beserta, perhatikan di sini, beserta ma'asiyadabika, beserta jeleknya perilaku adab kamu. Kita itu merasa kepada Allah itu begitu. Perasaan kita itu adab kita itu sangat jelek. Adab kita kepada Allah itu sangat jelek gitu. Wa kasrati isyanika, dan sangat banyaknya dosa-dosa. Perasaan ini harus dimunculkan dalam diri kita. Jangan kita memunculkan, oh saya ini orang bersih, saya ini orang suci, saya ini keturunan orang hebat, keturunan darah biru. Ada yang darah biru? Ada apa tidak? Tidak ada darah biru. Saya ini keturunan apa? Darah biru. Darah apa? Darah kuning, darah biru, darah merah. Apa artinya kalau tidak patuh sama Allah? Iya apa tidak? Cocok? Cocok? Apa artinya kamu terkenal S1, S2, profesor, keturunan orang hebat, darah biru, sholat malam, iya, sholat subuh era kuat, jamaah subuh ora kuat, iya benar, hebat apa hebat? Itu jelek, artinya ada kepada Allah itu jelek. Ini jelek banget. Ini perasaan seperti ini harus dimunculkan di dalam diri kita ini. Wa'azim, dan mengagungkanlah siapa kamu fi nafsika, di dalam diri kamu, qadra munajatika, pada kira-kira apa kepastian munajat kamu. Wandur, dan lihatlah siapa kamu, man, kepada siapakah tunaji, bermunajat siapa kamu. Wa kaifa, dan bagaimanakah tunaji, bermunajat siapa kamu. Wa bimadza, dan dengan apakah tunaji, bermunajat siapa kamu. Perhatikan, kalau kamu sedang bermunajat kepada siapa? Kamu sedang memohon kepada siapa? Kamu sedang menghadap sama siapa? Perhatikan itu. Kalau kamu menghadap sama, misalnya kamu dengan, kalau kamu TNI, kamu menghadap, kamu pokoknya balok merah. Balok merah ketemu sama jenderal bintang 4. Jauh apa tidak? Jauh banget. Secara hierarki TNI itu jauh banget gitu loh. Lah itu sikap kamu sama komandan aja baiknya luar biasa. Komandan yang bintang 9, bintang 4 sama sang pencipta yang bintang 4 itu, kira-kira hebat mana? Komandan kamu bintang 4 sama yang menciptakan sang bintang 4 itu, orang yang menjadi punya bintang 4, kira-kira hebat mana? Hebat siapa? Ini orang fokus ini. Nah, kira-kira hebat mana? Pencipta, orang yang itu jenderal bintang 4. Paham apa paham? Itu saja kamu sedemikian rupa menghormatinya, menghargainya, menyisihkan waktu kamu, dan kamu mau menghadap sama zat yang sang pencipta alam semesta, kok kamu happy-happy saja, main-main saja, gojekan-gojekan saja. Bagaimana? Maka hayati itu, sholat kamu itu dihayati, dijiwai. Jangan hanya raga kamu, tapi rohaniah kamu, jiwa kamu bagaimana? Wa inda hadza, dan ketika itu yang bagi seharusnya ayat supaya, ini di sini Imam Ghazali gini,
ayat engkau supaya berkeringat apa jabinuka apa kening kamu minal khajli daripada rasa malu watar ta'idan dan menjadi gemeter apa faraisuka apa lambung kamu minal haibah gemeter gitu gemeter gemeter minal haibah daripada rasa takut wayasfaru dan menjadi pucat apa wajah kamu minal khaufi daripada rasa takut kepada Allah. Wa amat takbir dan adapun takbir kepada takbir ketika takbir dalam salat fa idza nataqa maka tatkala mengucapkan dengan takbir apa lisan kamu fa yang bagi maka seharusnya Allah yukadziba supaya tidak membohongi siapa Allah yukadziba supaya tidak membohongi kepada lisanuka apa qalbuka hati kamu. Duduk. Anak santri yang tak fokus begini disuruh berdiri, ya. Syuting kirim ke orang tuanya itu, nah, ya. Anak-anak santri yang tak fokus disuruh berdiri, zikir tak fokus disuruh Maka perhatikan ketika kamu bertakbir, janganlah kamu menjadi orang yang munafik yang pertama kali, yang lesan kamu tidak connect dengan hati kamu. Ya, paham ya? Lesan kamu itu tidak connect dengan hati kamu. Ya. Maka faya bagi Allah yukadzibuhu apa qalbuk apa hati kamu. Fa in kana maka jika ada fi qalbika di dalam hati kamu apa sesuatu wa raisa akbar itu lebih besar minallah daripada Allah taala mahalul Allah. Fallahu maka Allah yashhadu menyaksikan siapa Allah innaka sesungguhnya kamu lakadzib itu tentu orang yang pembohong. Wa idza dan jika ada apal kalam apa bicara kamu sitkon itu benar kama sebagaimana syahidah menyaksikan siapa Allah alal munafikin bi qaulihim di dalam ucapannya munafikin innau sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu utusannya Allah. Ya, kama syahidah ala munafikin sebagai menyaksikan Allah atas munafikin. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Fa in kana maka jika ada hawa apa hawa nafsumu aghlab itu lebih mengalahkan alaika atas diri kamu min amrillah daripada perintahnya Allah taala Allah. Fa anta maka utai kamu itu atwa itu lebih patuh laka kepada hawa nafsumu mingka daripada kamu lillahi daripada Allah atau lebih patuh lahu pada mingka mingka daripada kamu lillahi kepada Allah taala Allah. Waqad ittahadta maka sungguh membuat siapa kamu kepada hawaka ilahaka pada Tuhan kamu. Wakab barta dan mengagung membesarkan siapa kamu kepada hawaka fayusiku maka mendekat-dekati apa ia puna apa supaya ada apa kaul ucapan kamu Allah Akbar kata-kata Allah Akbar kalaman pada ucapan bil lisani dengan lisan al-mujarrad yang melulu waqad tahallafa dan sungguh ngari suruh dan sungguh-sungguh ngari itu membelakang meninggalkan siapa kamu tahallafa sungguh meninggalkan apa al-qalbu apa hati an musa'adati dari membantu dari musa'adati daripada membantu kaulika dari membantu apa itu kaulika ucapan kamu wama dan utawi apakah a'zam yang lebih besar apa al-khatar pada kekhawatiran ini atau bahaya ini fidzalika di dalam itu semuanya laulat taubah andaikan tidak taubat wal istighfar dan istighfar wa husnudzon dan baiknya persangkaan bikaramillahi dengan kemuliaan Allah Ta'ala wa'afi dan pengapuran Allah tentu sangat baik. Masya Allah coba Allah ini coba perhatikan makanya penting ngaji yaitu penting banget kalau kita di ngaji
fikih kita tidak diajari seperti ini, belum diajari seperti ini. Ngaji ihya, makanya di pondok sarang itu dulu ya, sampai dulu orang-orang itu kalau mondok itu kalau belum ngaji ihya, belum mendalam ihya itu masih malu mengaku santri sarang. Santri sarang kok belum ngaji ihya itu masih malu untuk ngaku dirinya santri sarang. So, santri sarang itu di samping dirinya sudah mengaji Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu dia harus ngaji ihya. Karena ngaji ihya kita diajari seperti ini loh. Coba penghayatan daripada makna takbir itu seperti ini. Jadi kalau hati kamu ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Akbar artinya, Allah Akbar apa? Allahu Akbar itu apa artinya? Allah Maha. Tapi di hati kamu yang kau besarkan siapa? Allahu Akbar yang kau besarkan itu siapa? Kau jangan jadi pembohong dari ucapan kamu. Allahu Akbar. Duniaku lebih aku besarkan, ya. Allahu Akbar, nafsuku lebih aku besarkan. Allahu Akbar, kecintaanku kepada jabatanku lebih aku besarkan. Allahu Akbar, apa itu? Pacarku lebih aku besarkan. Yang lebih kau ingat siapa ketika Allahu Akbar? Calon istrimu, tunanganmu itu, Allahu Akbar, istriku yang lebih aku besarkan. Allahu Akbar, anakku yang lebih aku besarkan. Allahu Akbar, jodolan jodolan gorenganku yang lebih aku besarkan. Siapa yang lebih kau besarkan? Maka jangan jadi orang munafik. Andaikan. Ya, itu tanda salah satu orang munafik itu kan beda di mulut, beda di hati. Iya Pak, iya. Hatinya gerundel. Betul apa betul? Orang munafik itu kumpul sama Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Munafik tapi di belakang yang menyebarkan isu-isu kejelekan, dia itu munafik. Ya, paham. Ya. Bahkan mau ikut perang sama Rasulullah, kira-kira kalah. Mundur dulu, munafik itu seperti yang penting bagaimana dirinya bisa mendapatkan keuntungan duniawi saja. Yang membahayakan dirinya dia kabur. Munafik ente munafik. Bapak paham? Sholatnya tidak benar, sholatnya tidak benar. Allah Akbar kamu gimana? Yang benar. Makanya oleh karena itu harus connect. Ketika Allahu Akbar harus connect. Hati kamu, lesan kamu, dan hati kamu harus connect bahwa Allah yang lebih besar, Allah yang lebih kita cintai, Allah yang lebih kita untuk bermunajat, minta tolong, minta perlindungan, segala macam Allah, bukan yang lain. Kalaupun yang lain itu karena Allah, boleh. Kamu mencintai keluarga kamu karena Allah, mencintai anakmu karena Allah. Kalau karena Allah harus sesuai dengan arahan Allah. Aku mencintai anak-anakku karena Allah. Betul? Aku mencintai anak-anakku karena Allah. Betul? Tapi anaknya nggak pernah ada disuruh ngaji, nggak pernah ngaji Al-Quran dengan benar, nggak pernah ngaji tafsir, nggak pernah belajar fikih, nggak pernah belajar tasawuf. Ya. Apa artinya? Mulut kamu udah sesuai. Betul. Cinta kepada Allah atau cinta karena Allah? Cinta karena Allah. Wa ma doa istiftah, ini kita baca sedikit tambah ya. Wa ma doa istiftah, dan adapun doa istiftah, fa awwalu kalimati, maka itu utawi awal kalimat istiftah itu qauluka, ucapan kamu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajjahtu ngadepake wajah sapa ingsun. Ngerti apa ora kamu? Wajah itu menghadapkan wajah siapa saya, wajib pada wajah saya atau zat saya, atau zat ingsun atau zat wajah saya menangis lillazi pada zat
Fatara yang menciptakan apalagi siapa lagi as-samawat pada beberapa langit wal ardh dan bumi. Walaysa dan tidak ada apa murad yang dikehendaki bil wajhi dengan wajah itu al wajah zahir. Wajah zahir kita ini bukan yang dikehendaki, wajah itu bukan wajah zahir kita ini. Fa innaka maka sesungguhnya kamu innama wajjahta apa mestinya sesungguhnya menghadapkan siapa kamu kepada wajah ila jihadil qiblah pada arah kiblat ketika kamu salat. Wallahu ta'ala Allah subhanahu ma suci Allah ya taqaddasu itu maha suci siapa Allah tahadda daripada membatasi antahadda membatasi pada Allah apa al-jihatu apa arah al-jihatu apa beberapa arah hatta takbala sehingga menghadap siapa kamu biwajib badanika dengan wajah badan kamu alaihi atas Allah. Wa inna wajhul qalbi dan sesungguhnya utawi wajahnya hati wa wajhul qalbi itu allazi yang tatawajjah menghadapkan siapa kamu bi dengan ladzi ila fatiris samawat pada zat yang menciptakan langit beberapa langit dan bumi. Fandur maka mengangan-anganlah siapa kamu ilai kepada wajhul qalbi amutawajjihun apakahmu apa itu menghadap amutawajjihun apakah orang yang menghadap huwa utai wajhul qalbi ila amanihi pada angan-anganannya pada lamunannya wajhul qalbi wa hammihi dan perhatiannya wajhul qalbi fil baiti di dalam rumah wasoki dan pasar mudbiun itu yang mengikuti lisahwat pada sahwat-sahwatnya mudbilun atau yang menghadap ala fatil samawat atau yang menghadap atas yang menciptakan beberapa langit wa iyaka dan takutlah sama kamu antakuna supaya ada sama kamu itu awalu mafatih itu ada tulisan awala atau ada yang awal. Tapi kalau awalu menjadi fa'il daripada antakunu supaya dapat awalu mafatihatika apa permulaan pembukaan apa itu pembuka hati kamu mafatih pembuka ya lil munajat kepada munajat bil kadbi dengan bohong wal ikhtilati dan membuat-buat walayam soribu dan tidak berpaling apa al wajhu apa wajah ilallah kepada Allah Ta'ala malunallah illa bin sirafi kecuali dengan memalingkan wajhul qalbi amma dari perkara siwa yang selainnya Allah fasdaid maka bersungguh-sungguhlah siapa kamu fil hali di dalam apa itu tingkah bisarfi di dalam memalingkan wajhul qalbi ilai kepada Allah wa in ajazta dan jika tidak mampu siapa kamu anhu daripada insiraful qalbi ilaihi ta'ala anhu daripada insiraf memalingkan hati kepada Allah Ta'ala ala dhamana terus menerus liyakuna supaya ada qauluka ucapan kamu fil hali di dalam tingkah berdoa doa itu shadiqan itu benar. Masya Allah doa istiftah awal kamu mengucapkan wajahku wajhalilladzi fatar saya menghadapkan wajahku kepada zatnya Allah yang menciptakan langit dan bumi ya saya menghadapkan wajah ini yang dimaksud bukan wajah zahir kamu tetapi wajah batin kamu betul-betul kamu menghadap sama Allah apa tidak ini yang harus kamu hayati betul harus kamu hayati jangan sampai kamu mengucapkan wajhalilladzi fatar samawati tapi wajah hati kamu di pasar, wajah kamu di tempat keramaian, di tempat-tempat segala macam. Jangan sampai. Jadi kamu jangan sampai ini kita diajari supaya connect kembali lagi kepada connect. Hati kamu, mulut kamu dengan hati kamu harus connect. Jangan sampai kamu menjadi pembohong dari ucapan diri kamu. Salat makanya kita diajari betul-betul menjadi orang yang jujur, yang hatinya
ucapannya tembus di hatinya. Betul apa betul? Wa in qul wa idza qulta, dan ketika mengucapkan syahadat hanifan muslimah, condong musliman tur pasrah, fayam bagi maka seharusnya ayah zura, supaya gumrenjet bibalika di dalam hati kamu, annal muslim, sesungguhnya orang muslim, wa utai muslim, alladzi yang salima, yang selamat siapa, al muslimuna min lisani, daripada lesannya orang, wa yadinan. Perhatikan di sini hanifan kan kabiro, atau hanifan musliman wa ma'ana. Betul betul apa betul? Maka kalau kamu betul-betul menghayati hanifan, yang condong musliman tur pasrah kepada Allah itu, maka harus kamu apa itu? Gembrenjet itu apa? Harus kamu bangkitkan di dalam hati kamu perasaan diri kamu, di dalam hati kamu, bahwa orang Islam itu siapa? Kamu orang Islam. Kamu orang Islam. Orang Islam itu hadis Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu adalah muslim yang lain selamat daripada kejahatan mulutnya dan tangannya. Fa'ilam takun, maka jika tidak ada sahabat kadzalik seperti itu, kunta ada sahabat kadziban, itu pembohong. Wastahid, maka bersungguh-sungguhlah sahabat kamu, biar takzima, daripada supaya mempunyai berkehendak sahabat kamu alaihi atas salamatul muslimin fil istiqbal, di dalam masa yang akan datang. Watan damu, dan menyesalah sahabat kamu ala ma sabaqo, alama atas perkara sabaqo yang telah lalu, apa ma minal ahwal, daripada beberapa perilaku yang tidak seperti itu. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.